Bagus. Tidak percuma jadi murid adik seperguruanku. Mantili. Kau kenal siapa dia? Ya, dia Kakang Samba. Goblok, anak kecil juga tahu. Tapi yang aku kenal, Kakang Samba yang perencana bangunan, bukan Kakang Samba yang amblas bumi. Terus terang saja, siapa sebenarnya Kakang Samba? Atau hubungan kita tidak usah kenal seumur hidup? Aku murid adik seperguruan gurumu, Pangeran Mangkubumi Prahasta, yang dikenal sebagai si kaki iblis di kerajaan Sanggam. Tapi kenapa Kakang tidak katakan dari dulu? Apa aku harus katakan bahwa aku murid Pangeran Mangkubumi yang kesohor? Aku berilmu tinggi, begitu? Aku tidak berani berbangga pada siapapun. Aku merasa ilmu yang kumiliki belum seberapa. Lagi pula, aku takut. Takut? Takut apa? Takut tidak bisa mengemban tugas sebagai orang yang berilmu. Maksud Kakang? Menurut guruku, ilmu adalah terang. Orang yang berilmu adalah orang yang membawa terang. Ia harus memberikan terang pada orang banyak, memberikan ketentraman dan keamanan. Itu sudah kewajiban setiap orang. Ya, benar. Kadipaten Singkur. Mau apa ke sana? Kadipaten Singkur sekarang dikuasai Kakang Brahma, Guru. Kami hendak membantu. Niat apa yang tertanam di dalam hatimu? Ingin jadi pahlawan? Atau mengejar pangkat tinggi setelah pasukan Brahma menang? Tidak, Guru. Saya ingin membela Kakang Brahma karena saya merasa bahwa Kakang Brahma berada di pihak yang benar. Dia ingin membebaskan tanah kelahiran dari penjajah. Bagus. Dan kau, Samba, apakah engkau membela Brahma karena Mantili? Tidak. Saya tahu benar angkara murka dari Gardika. Saya ingin membela rakyat yang tertindas. Pergilah dengan restuku. Tegakkanlah kebenaran dimanapun kau berada. Jangan takut mati dalam menegakkan kebenaran. Kau akan dikenang sebagai orang yang berhasil hidup di dalam sejarah kemanusiaan. Pasukan 3 kali kekuatan yang dimiliki Brahma. Mereka akan lari sebelum kita datang, Kanjeng.
Ingat, Brahma jangan disentuh. Aku sendiri nanti yang akan memancung kepalanya. Dan aku tancapkan di ujung bambu. Kita bawa keliling seluruh Singkur dan ditonton di alun-alun. Ranyan. Arahnya dari Singkur. Dia harus kita tangkap. Ya. Mungkin membahayakan Kakang Brahma. Tunggu di sini, Kakang. Masih kenal aku? Kanjeng Senopati. Dari mana? Singkur, Kanjeng. Ada berita apa dari Singkur? Adipati Baru Brahma sedang menyiapkan pasukannya untuk menggempur Madangkara. Dengan gelar apa? Warta yang hamba dengar, sapit urang, Kanjeng. Kau orang Kuntala asli? Ayah dari Kuntala, ibu dari Pakembaran, Kanjeng. Kalau begitu, kau punya darah Madangkara. Begitulah, Kanjeng. Kau lahir di mana? Pakembaran. Dan tanah kelahiranmu? Kau musuhi? Aku orang Sanggam, Ranyan. Tapi aku ingin membantu perjuangan rakyat Madangkara. Ranyan boleh memilih. Mau membela Kuntala atau membela Madangkara? Kalau kau membela Kuntala, berarti kau membela penjajah. Membela penguasa yang gila harta. Membela Angkara Murka. Tapi kalau kau membela Madangkara, berarti membela kebenaran. Jadi, apa yang harus hamba perbuat, Kanjeng Senopati? Berbuatlah sesuatu untuk rakyat Madangkara. Bagaimana? Hamba rasa lebih tepat, Kanjeng. Betul. Sumpah, Kanjeng. Untuk apa, Kanjeng? Tunjukkanlah ini pada Adipati Singkur. Nama baikku berada di ujung jepitan rambut itu. Ingat, jika kau hianati, sampai di ujung langit pun akan kucari. Dan nyawamu tidak akan selamat. Mengerti? Hamba mengerti, Kanjeng. Jangan kau laporkan apa yang kau lihat di Singkur. Kau bisa laporkan apa saja yang tidak penting. Baik, Kanjeng. Ya, berbuatlah sesuatu untuk tanah airmu yang telah membesarkanmu. Kami telah menyebarkan desas-desus yang akan mengacaukan taktik lawan. Dan kami juga telah umpankan kepada telik sandi musuh. Kita akan menyerang Madangkara. Kita akan menggelar sapit urang dengan pasukan seadanya. Seandainya umpan kita termakan, Gardika akan mendahului. Jika Gardika dan pasukannya lewat sini, kita pancing mereka ke sini.
Di sini mereka kita sergap dengan pasukan panah dan tombak. Sisanya kita hancurkan dengan pasukan yang kita sembunyikan di sini. Seandainya mereka lewat Bukit Tiban, kita gelar penghadangan pasang surut. Kita buat kesan bahwa mereka dihadang oleh pasukan besar, sehingga mereka bernafsu untuk menghancurkan kita. Penghadang harus pura-pura mundur kemari. Mereka pasti mengejar. Maka jalan ini harus segera ditutup dengan pasukan inti kita. Pasukan kuda kita memotong dari lambung. Dan pasukan pura-pura harus segera berbalik. Maka di saat itulah pasukan Madangkara kita habiskan di celah bukit ini. rupanya pengorbanan saudara Lanka telah benar-benar melandasi pemikiran para senopatiku. Dengan pengutaranmu tadi, negeri Madangkara merdeka yang kita cita-citakan menjadi semakin dipelupuk mata. Siasatnya gelar Supit Urang, Kanjeng. Sapit Urang? Jika gelar perangnya kita sudah tahu, kita lebih cepat lagi untuk menghancurkannya. Apa benar Brahma pemimpinnya? Benar, Kanjeng. Ingat, Brahma bagianku. Kanjeng. Ada warta apa? 13 wage nanti, menurut Emban Kadipaten, Adipati Brahma hendak mengadakan pesta besar-besaran, Kanjeng. Untuk apa? Syukuran pengangkatan Adipati, Kanjeng. Ini warta yang paling berharga. 13 wage, saat mereka sedang berpesta pora, kita serbu Kadipaten Singkur. Cakrabuana gelar perang kita. Atur dengan segala para hurbalangmu kendala. Sendika, Kanjeng. Tiga belas wage. Dari siapa? Ia sebut dirinya Jepit Rambut Kembang Mantili. Pasti anak buah Mantili. Ada berita Gardika hendak menyerbu kita melalui Bukit Tiban. 13 wage. Hari apa? Kamis. Kamis.
Tempatkan pasukan kita di Sungai Tingker dan Rawa Keracak. Gelar sapit urang mereka tidak ada artinya bila medannya di Bukit Tiban. Besok kita songsong persembahan yang paling mulia. Permisi, Pak. Ada apa, Pak? Raden tidak dengar. Kanjeng Adipati Brahma mau diserang prajurit Madangkara. Kami semua harus membela. Kadipaten juga mempunyai prajurit, Pak. Ya, tapi kewajiban begini bukan hanya tugas prajurit, melainkan kewajiban kita semua yang merasa memiliki tanah dan air. Dan ini sesuai dengan pembicaraan kita tempo hari. Tugas kalian hanyalah membuat onar. Kalian boleh merampok penduduk atau merampok rakyat yang nama-namanya pernah kuberikan pada kalian. Ada uang, ada kerja. Kali ini kau kuampuni. Dan katakan, rampoknya adalah orang Madangkara. Katakan pada teman-temanmu, siapa saja yang berani melawan orang-orang Madangkara,
akan kubunuh. Saya curiga gerakan ini dikendalikan oleh kelompok lain yang ingin merebut kekuasaan di Madangkara. Mereka mengelabui pangeran dengan melakukan pengacauan. Katakan pada orang-orang Kuntala bahwa yang merampok kalian orang-orang Madangkara. Kita tidak bisa berbuat apa-apa selama masih ada Senopati Aji Suntara. Aku curiga dengan Paman Patih Mangkubumi dan Raden Angkawijaya. Untuk menang, cara apapun sah, Senopati. Jahanam. Ayah dijebloskan di sini karena dia anak dari istri Ardalepa. Karena dia pemberontak Madangkara yang sangat berbahaya. Dan nasihat-nasihat ayah pada Baginda Prabu dikira memfitnah Ardalepa. Anggun, maafkan ayah, nak. Maukah kamu menemani ayah sebentar saja? Kangen ayah belum hilang, anakku. Kelihatannya orang itu terluka. Mudah-mudahan saja dia masih hidup. Kita wajib menolongnya. Baik, Juragan. Saya mau lihat dulu. Kau terlalu berani merampok di daerah Kuntala. Itu sama saja artinya dengan bunuh diri. Aku orang Madangkara. Sampai kapanpun, aku tidak pernah takut pada orang-orang Kuntala. Sebetulnya, aku bukan rampok, tapi mengambil barangku sendiri.
Yang merampok itu adalah kau. Tinggal di tanah Madangkara. Mencari kekayaan di tanah Madangkara. Dan menindas orang Madangkara. Aku benci orang Kuntala. Jangan bunuh saya. Ini, saya masih punya uang simpanan. Ambillah semua. Saya rela. Mari silakan Pak, silakan pilih Pak. Siapa yang butuh silakan Pak. Ini ya, yang silakan Pak. Saya butuh Silakan. Berapa harganya ini? Ambil saja. Oh, kalau begitu saya ambil semua. Orang Madangkara rampok, orang Madangkara rampok, orang Madangkara rampok. Rampok. Ada rampok. Ada apa? Orang Madangkara. Ngomong yang benar. Orang Madangkara merampok atau orang Madangkara yang dirampok? Loh, kok yang benar? Dua-duanya benar. Rampoknya orang Madangkara. Habis semua barang saya. Tolong, Pak. Tenang, Pak. Kalau begitu, kita harus segera melapor kepada Paneu Karya Mandala. Benar. Tuan ikut kami. Apa kamu tidak salah dengar? Rampok itu mengatakan orang Madangkara. Sama sekali tidak, Gusti Panewu. Ini bukan urusan sepele. Kita harus laporkan kepada Senopati Gemayun. Tidak mungkin orang Madangkara melakukan perampokan, apalagi pencurian, Ayah. Tapi kenyataan membuktikan lain, Mantili. Kesaksian pedagang itu benar-benar akan membuat kesulitan pada diri ayah. Karena kejadian itu muncul setelah kakakmu berkunjung kemari. Maaf, Dinda. Bukan Kanda bermaksud menyakiti hatimu. Cuma masalahnya, kita harus siap untuk menghadapi kesulitan besar. Kanda yakin bahwa anakku tega untuk mengkhianati ibunya sendiri. Mungkin Brahma tidak. Tapi Brahma punya teman. Punya pimpinan yang barangkali tidak peduli apakah tindakan yang mereka lakukan itu akan menyulitkan kedudukan kita. Kanda lebih tahu itu karena Kanda orang Kuntala. Tapi Dinda juga lebih tahu perjuangan orang-orang Madangkara. Tolong jangan bawa soal bangsa di rumah kita. Dari dulu aku tidak pernah membedakan Dinda orang Madangkara atau orang Kuntala. Yang Kanda bicarakan adalah kemungkinan Sang Prabu mencurigai Kanda. Mungkin Kanda akan ditahan sampai bukti-bukti perampokan itu didapat. Maafkan, aku telah menyusahkan Kanda. Ayahanda, apa tidak mungkin usaha pengacauan itu dibuat dan direncanakan oleh Tumenggung Hadiraksa dan Senopati Kebo Mundarang? Mereka masih dalam penjara. Kebo Mundarang punya anak, Ayah. Dan menurut Kanda Anggun, Kebo Mundarang sangat akrab dengan Pati Mangkubumi. Pendapatmu akan ayah pakai
untuk menyangkal tuduhan. Meskipun ayah tidak yakin bisa lepas dari penahanan sementara. Kerja kok malah tidur. Hei, bangun! Bangun!